Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Priscilia Maturbongs dengan NIM 22142011193, kelas A2 Keperawatan semester 2, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dengan dosen pengampu Ner Stephen Tarore ST MMT dan Ner Hosea Gian Kaunang ST MKom. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Biasa disebut Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama diferensi Einstein 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus US yang dilakukan pada tahun 1880. Kemudian komputer pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Kemudian ketika Perang Dunia II telah berlangsung tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau EIAC. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar. Kedua, generasi kedua tahun 1959 sampai 1965, komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Ketiga, generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970, komputer generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. 4. Generasi 4 tahun 1970 sampai sekarang. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya Apple II. Yang kelima, generasi kelima atau sekarang, komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan Valley Range Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Berikut saya akan membahas jenis dan fungsi hardware dan software. Yang pertama, fungsi hardware. Secara umum, fungsi hardware ialah penerima input menjadi sebuah proses pengolahan informasi yang bisa berwujud data ataupun informasi. Jenis hardware yang pertama, perangkat masukan, kedua, perangkat pengolahan data, ketiga, perangkat keluaran, yang keempat, perangkat penyimpanan, yang kelima, perangkat tambahan.
Yang kedua, fungsi software. Fungsi software sebagai penghubung antara hardware dengan user. Jenis software, yang pertama sistem informasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga program aplikasi. Berikut saya akan membahas tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern, contoh disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Yang kedua, penyimpanan optikal atau optical disk, media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contoh CD, CD-ROM, worm, CD-RW, dan DVD. Yang ketiga, penyimpanan awam atau cold storage, media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Contoh CPU dan motherboard. Berikut saya akan membahas pengertian operating system atau sistem operasi dan fitur utama atau penting dari sistem informasi. Pengertian operating system atau sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut. Yang pertama, eksekusi program. Yang kedua, interupsi. Yang ketiga, mode terproteksi dan supervisor. Yang keempat, manajemen memori. Yang kelima, memori virtual. Yang keenam, multitasking. Ketujuh, disk access dan sistem file. Yang kedelapan, driver device. Yang ke-9, networking. Yang ke-10, keamanan. Yang ke-11, graphical user interface. Demikianlah hasil presentasi atau video dari saya. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Gotta find my way to you, even though you're